Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya kami dari kelompok satu akan memberikan sedikitnya tutorial terkait bagaimana cara mengajukan perizinan AMDAL. Tapi di sini kami tidak akan membahasnya terlalu dalam dan juga sangat detail ya, karena memang proses perizinan AMDAL itu sangat rumit dan juga cukup sangat panjang ya. Bisa berbulan-bulan, tapi setidaknya di sini kami akan menjelaskan secara garis besarnya saja terkait bagaimana cara melakukan perizinan AMDAL ya, pengajuan perizinan AMDAL. Nah, karena memang di angkatan kami di mahasiswa 2020 tuh baru satu orang yang sudah mengambil metodologi AMDAL, yaitu saya sendiri. Jadi setidaknya saya sudah ada gambaran lah terkait garis besarnya bagaimana untuk pengajuan pengajuan ini ya, apa namanya, pengajuan perizinan AMDAL. Oke, langsung saja ke intinya. Jadi di sini tuh ada diagram blok atau alur ya, alur proses dari tahapan-tahapan untuk pengajuan perizinan AMDAL. Kita di sini dari paling kiri ya, pelaku, pelaku usaha. Nah, dari sini itu si pelaku usaha itu lanjut ke pernyataan komitmen ya di sini. Nah, di sini itu terdapat pernyataan komitmen untuk yang harus dipenuhi, yaitu izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan juga IMB. Tapi tidak hanya itu, ada juga untuk pernyataan komitmen izin lingkungan dengan melengkapi AMDAL. Nah, dari si tahap pernyataan komitmen ini dilanjut ke lembaga OSS. Nah, dari sini itu izin usaha berdasarkan komitmen ya. Diterbitkan setelah izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB berdasarkan komitmen diterbitkan. Kemudian izin lingkungan berdasarkan komitmen. Di sini pemenuhan komitmen izin lokasi dan atau izin lokasi perairan IMB dan izin usaha untuk setiap kegiatan dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 24 2018. Sini ada sharing atau pertukaran data informasi proses pemenuhan komitmen. Nah, dari kita balik ke si lembaga OSS, lanjut ke izin lingkungan berdasarkan komitmen. Nah, di sini ke pengumuman konsultasi publik oleh si pemrakarsa. Nah, dari sini ada beberapa bulan, lalu kemudian pengisian formulir KA AMDAL ya oleh pemrakarsa. Kemudian, oh ya, sorry, bukan beberapa bulan, ini beberapa minggu, beberapa hari, kemudian lanjut ke pengisian formulir KA oleh pemrakarsa, pemeriksaan formulir KA oleh tim teknis. Nah, dari 3 tahapan ini kurang lebih proses pengumuman dan konsultasi publik serta formulir KA-nya itu kerangka acuan ya, itu sebagai dasar penyesuaian AMDAL, dan RKL, RPL harus sudah diselesaikan paling lama itu 30 hari ya, 1 bulan setelah lembaga OSS menerbitkan IL. Ini 3 tahap ini paling lama 1 bulan. Kemudian lanjut ke penyesuaian AMDAL dan RKL, RPL oleh pemrakarsa. Apa itu RKL, AMDAL, kerangka acuan, RPL, nanti akan saya jelaskan. Tapi kita baca aja dulu, habisin dulu semua alur perizinan ini.
Nah, dari pasal 53 ayat 7 itu penyusun dokumen AMDAL harus dimulai dilakukan paling lama 30 hari setelah lembaga OSS diterbitkan izin lingkungan. Dari penyusunan ini, di tahap ini, lanjut ke penilaian atau nah, lanjut ke penilaian atau penelitian akhir ANDAL dan RKL RPL oleh KPL. Perbaikan, nah di tahap ini juga perbaikan dokumen ANDAL dan juga RKL dan RPL. Kemudian dari sini lanjut juga ke rekom ya. Hasil penilaian atau penilaian akhir ANDAL dan RKL RPL oleh KPL. Dari tahap ini lanjut ke keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup atau LH. Dari tahap ini di sini ada jangka waktu penilaian AMDAL dan RKL ini menyampaikan rekomendasi hasil penilaian AMDAL dan RKL RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian dan akhir, penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan LH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Nah, dari sini penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan pemenuhan dokumen AMDAL sebagai yang dimaksud pada pasal 50 huruf B. Dari total sini ke sini itu pemenuhan komitmen izin lingkungan dengan melengkapi AMDAL. Catatan di sini ada persyaratan pelaku usaha wajib memiliki data dan informasi yang lengkap, memadai untuk menyusun dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk arahan hasil penapisan screening. Kita baca di sini ini eh ini ya seperti yang OSS ini tahapan untuk permintaan dan data waktu yang diatur dalam program lingkungan hidup. Di sini tahapannya ya kurang lebih seperti yang barusan saya jelaskan. Di sini ada penilaian ke AMDAL termasuk perbaikan paling lama 50 hari dan seterusnya. Di sini buat teman-teman yang ingin membaca lebih detail karena saya gak mungkin bisa menerangkan semuanya, teman-teman bisa pergi ke ini nih, link amdalnet.menlhk.go.id. Nah, di sini bisa pengajuan AMDAL ya. Di sini bisa pengajuan AMDAL. Di sini pun saya jelaskan dulu websitenya. Di sini ada materi, video tutorial, ada panduan. Di sini sangat lengkap sekali untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Ada template-nya juga, formulir KA AMDAL, standar spesifik, banyak lah, hampir komplit semua di sini. Daftar persetujuan lingkungan, jadwal rapat, semuanya di sini, jadi bisa lakukan secara online ya. Di tahap OSS ini bisa dilakukan secara online. Jadi teman-teman tinggal bikin akun saja di sini. Tinggal bikin saja akun di sini. Ya, di sini tinggal bikin akun di sini. Nah, di sini ada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Ajukan persetujuan lingkungan. Nah, di sini bisa klik di sini daftar seperti biasa. Lengkapi berkas-berkas dan dokumen resmi tentunya ya yang legal, dan ikuti saja alur petunjuk tahap demi tahapnya. Di sini nanti per tahap pun ada penjelasannya kok. Jadi santai saja. Buat yang belum tahu pasti ada guidebook dari yang sangat detail lah intinya itu. Nah, di sini juga video tutorialnya ini ada berapa ini, banyak sekali. Dari halaman 1 sampai halaman 5 ada tutorialnya. Bisa di-download, lihat video.
Kita lanjut lagi ke ini ya, barusan kan saya jelasin ini. Selanjutnya yang bisa saya bagikan itu adalah mengenai ini ya, kerangka acuan. KA andal KA andal itu kurang lebih seperti ini. Kerangka acuan untuk menyusun AMDAL. Di sini coba di sini ada latar belakang. Ini kasusnya TPA tempat pembuangan sampah di Harumewangi di daerah Depok. Seperti ini ya latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, peraturannya terkait ada apa saja, cantumkan. Kemudian bab 3 itu ruang lingkup studi, batas proyek, batas administratif, batas sosial, batas ekologis, harus dipetakan ya. Kemudian metode studi pendadakan penelitian. Di sini ada populasi dan sampel, identifikasi populasi penelitian, teknik pengambilan sampel, analisis data, etika penelitian, keterbatasan penelitian. Ya, kurang lebih garis besarnya seperti ini untuk KA andal. Teknik pengumpulan data, validasi, rehabilitasi data. Bab 4-nya itu pelaksanaan studi, identifikasi dampak potensial. Ini seperti itu. Ada satu lagi yang bisa saya tunjukkan, ini prosesnya itu seperti ini, KA andal. Nah, seperti ini KA andalnya. Pendahuluan bab 1, tujuan manfaat. Nah, seperti yang barusan ya, peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemudian bab 2, rencana usaha. Di sini pramerakarsanya siapa? Konsultan AMDALnya siapa? Misalkan peraturan usaha dan kegiatan, uraian rencana usaha kegiatan. Nah, ini pemetaannya. Hmm, tahap konstruksi, tahap prakonstruksi, tahap operasional, dan pasca operasi. Ini sama ya, ini TPA untuk Harumewangi, tempat pembuangan sampah akhir di daerah Depok. Nah, seperti ini untuk KA andalnya. Teman-teman bisa baca sendiri sedikit demi sedikit apa itu, pelajarinya itu secara bertahap sih, tahap demi tahap. Nah, ini bab 5, pemeriksaan dampak penting. Bab evaluasi dampak penting. Nah, ini matriks untuk ini komponen lingkungan, ini untuk komponen kegiatan. Pemeliharaan atau terbaik. Nah, seperti ini kira-kira ini. Ini itu untuk dampak potensial ya. P ini penting, TP ini tidak penting. Kemudian saya akan tunjukkan lagi bab per bab. Nah, setelah Kak AMDAL, seperti di sini kan Kak AMDAL, pemeriksaan formulir Kak AMDAL, lanjutlah menyusun AMDAL dan RKL RPL. Nah, kita lihat AMDALnya di sini ya. Bab 1. Ini beda kasus ya. Ini TPA di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung. Di TPA Lui Gajah tahun 2024. Ini seperti ini ya, bab 1 pendahuluan. Kemudian nah, kebijakan daerah TPA Sri Mukti, ini masih pendahuluan, tujuan dan manfaatnya apa saja, peraturannya apa saja yang berlaku di daerah tersebut. Nah, di sini dicantumkan semua. Nah, banyak ya, ada peraturan keputusan presiden, peraturan menteri, kemudian peraturan pemerintah, dan juga perundang-undangan.
Itu untuk bab satunya. Kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini rencana kegiatan. Di sini di pemerasaannya ini pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Jadi pemerintah Jawa Barat intinya. Identitas penyusun studi AMDAL adalah PT Sumapran Adi Cipta Persada. Tim penyusun, nah di sini ya ada dosen dari UMB ya, Ibu Viva Yani Wahyuni Dewianti sebagai tim leader. Kemudian ada rencana pembangunan TPA Sri Mukti, rencana kemudian apalagi ini uraian kegiatan banyak sekali ya. Ada 34 halaman untuk bab 2 ini. Uraian singkat, peta, apalagi nih tempat pembuangan penimbunan sampah. Jadi ini tahap penyusunan ya. Penyusunan di bab 2. Nah, di sini zona 1 sampai zona 4 ada kapasitasnya ya. Ada 25 hektar, 2,9, 44 masing-masing. Jadi kalau yang KA Andal itu lebih ke kelas acuan, tapi kalau ini lebih ke detailnya, penyusunan andalnya ini, andalnya. Nah, di sini juga disebutkan dimensi konstruksi pembangunan pengolahan light site, kolam anaerobik, kolam fluktuatif, lebih dalam lebih detail lagi. Kita lanjut saja. Area pengomposan ini tergantung kasusnya ya. Mungkin kalau sutet atau pembangkit listrik ini pasti beda lagi. Tapi ini khususnya TPA tempat sampah ya. Seperti ini kalau untuk TPA tempat sampah. Pembuangan air lindi, nah ini tahap kegiatan, tahap prakonstruksi, pembebasan lahan, tahap konstruksi, mobilitas tenaga kerja, mobilisasi peralatan dan material. Jadi semua unsur-unsur kegiatan komponen kegiatan dan juga komponen lingkungan itu dimasukkan. Nah, di sini konstruksi pembangunan TPA, konstruksi pembangunan TPK, kerjaan fisik dan sarana penunjang, tahap operasi, kegiatan penimbunan sampah. Kita lihat lagi ke nah ini keterangan kendaraan dan volume sampah yang masuk ke TPA Sri Mukti ini. Ini lebih ke data-data setelah ini ya, setelah survei biasanya ini. Kita lanjut ke bab 3. Bab 3 ini mengenai zona lingkungan hidup. Di sini ada komponen lingkungan, fisika, kimia, temperatur udara. Ini kemudian ini habis diedit ini datanya. Ini data dari TPA Depok, ini bukan TPA di Lewi Gajah. Tapi gak apa-apa, memang seperti ini sih. Strukturnya itu memang seperti ini. Jadi di sini lebih ke struktur yang bisa saya bagikan ini. Nah, di sini ada hasil analisis kualitas udara dan kebisingan di lokasi TPA Sari Mukti. Ya, ini sudah melalui lab ya, pengujian lab. Debu, ada macam-macam, gas udara, karbon dioksida, macam-macam, amonia. Kita lanjut saja lanjut ke geomorfologi, ke geologi dan hidrogeologi.
geologinya apa saja di Lembah Cianjur di situ nasional, wilayah penelitian informasi jabatan yaitu kebetulan belum. Jadi dijelasin sangat detail sekali. Ini baru bab 3. Bab 3 ini, bab 3 saja ini 80 lembar ya. Memang banyak sekali dan detail sekali tapi kita bahas garis besarnya saja. Nah, dari sini kualitas air permukaan dijelaskan, eh, dampaknya apa saja, air tanah, air limbah. Beda ya air permukaan sama air limbah. Kalau air limbah itu ya air limbah gitu. Tapi kalau air permukaan itu ya di atas tanah, tapi kalau air tanah itu ya di bawah tanah. Jangan sampai ketukar. Ini unsur-unsur perairan ya. Kandungan di dalam air sungai, analisis logam berat, dan segala macam-macam. Nah, ini masih kualitas limbah air ini untuk limbahnya. Tata ruang, kemudian lanjut di tata ruang dan lahan transportasi dijelaskan juga struktur ruang. Nah, ini peta pembangunan Kabupaten Bandung. Kita lanjut lagi ke Nah, ini untuk lalu lintas juga dimasukkan ya karena ini salah satu yang penting juga mobilitas transportasi. Nah, seperti ini. Volume arus lalu lintas simpang cepat pada hari kerja dianalisis untuk transportasinya juga. Nah, lanjut ke komponen lingkungan biologi. Ada flora darat, tipe vegetasi, komposisi vegetasi, jenis tanaman, flora dan fauna ya. Jenis tanaman vegetasi kebun campuran di wilayah studi. Banyak sekali studi yang dilakukan dan diobservasi. Fauna termasuk ya. Plankton, ikan tentunya. Nah, lanjut kemudian jangan lupa komponen sosial dan ekonomi budaya setempat juga ini penting ya. Jadi lumayan ini sangat penting terutama ini untuk mendata nanti sebagai eh, se- apa namanya sebesar apa itu dampak yang ter orang-orang yang terdampak di lingkungan sekitar gitu. Jadi memang ini harus didata dengan cermat supaya nanti luarannya itu benar-benar akurat untuk apa namanya untuk mm, menentukan seberapa besar dampak untuk orang-orang yang di sekitar. Nah, di sini jumlah penduduk, tamatan SD, pendidikan formal, kemudian apalagi status pekerjaan dan segala macam. Kemudian jangan lupa juga tentunya kesehatan masyarakat ya. Di sini ada fasilitas kesehatan, posyandu, dukun terlatih, itu dukun tak terlatih pun dimasukkan. Bidan desa, semuanya yang menyangkut kesehatan dimasukkan juga. Nah, ini untuk responden terhadap rencana pembangunan. Ada yang tahu berapa persen, di RW berapa, tidak tahu jumlah. Jadi memang harus disurvei ya, melakukan survei ke lokasi. Kekhawatiran, nah ini masih survei. Sumber air digunakan untuk air minum, mandi, mencuci. Ini data-data untuk Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Bandung. Di sini kita lihat misalkan mata air. Oh, banyak mata air ternyata di sini.
mmm, di desa Cijati, RW 7. Oh, ini juga gali sumur kalau di RW 1-nya. Ini masih survei-survei. Nah, itu seperti itu untuk bab 3. Kita lanjut bab 4. Bab 4 ini mengenai ruang lingkup studi ya. Ini adalah identifikasi dampak potensial. Jadi ini lebih ngerucut lagi gitu. Nah, di sini V itu adalah ada dampak, kalau yang strip itu tidak ada dampak. Ini metriknya ya. Salah satu contohnya misalkan kualitas udara. Komponen lingkungannya itu kualitas udara. Kemudian untuk komponen kegiatan yaitu nomor 2 yaitu mobilitasi alat dan bahan material. Ini penting. Jadi dipakai tanda V. Kemudian misalkan yang satu lagi nih apa ya? Misalkan ini nih. Kualitas permukaan air tanah. Untuk air tanah ini komponen konstruksi nomor 3 ini pematangan lahan. Jadi kurang lebih seperti itulah garis besarnya. Yang V ini penting, yang strip itu tidak penting atau tidak ada dampak. Sorry, bukan tidak penting. V ini adalah ada dampak dan strip ini adalah tidak ada dampak. Seperti ini keterangan yang di bawah. Nah, ini kemudian ada bagan alir identifikasi dampak potensial tahap konstruksi. Di sini tahap konstruksi ya. Di sini alurnya seperti ini. Kemudian ini tahap operasi, alurnya juga seperti ini. Tahap pasca operasi, alurnya seperti itu. Identifikasi dampak penting. Nah, di lebih di ini ya, lebih didetailkan lagi di dalam tabel ini. Mobilisasi tenaga kerja, kesehatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan, kesejahteraan sosial. Dijelaskan lagi ke bawahnya, evaluasi dampak, tahap konstruksi, diuraikan lagi apa saja penurunan flora dan fauna, peningkatan pendapatan, kesuburan sosial, kesehatan masyarakatnya bagaimana, kenyamanan hidup masyarakat juga bagaimana. Tahap operasinya juga dideskripsikan lagi. Kesehatan kerja untuk dan berusaha seperti apa di lingkungan sekitar. Pendapatan penduduk, perkembangan ekonomi lokal, cemburuan sosial, keamanan, ketertiban, penurunan kualitas air tanah, penurunan biota air, kesehatan masyarakat, gerakan tanah. Lanjut ke tahapan pasca operasi, penurunan kualitas air permukaan, sampai ke tahap pasca operasi. Lanjut lagi ke tabel proses lingkungan. Ini ada dampak potensial, dampak hipotek penting, prioritas dampak hipotek penting, apa saja prioritas dampak penting hipotek. Nah, ini hidrologi dan kualitas air, tahap konstruksi, hidrologi, tahap operasional, tata guna lahan, transportasi, dan segala macam. Diuraikan juga. Ini bab 4, lanjut ke bab 5. Bab 5 itu adalah perakiraan dampak penting. Ini sama kurang lebih, tapi lebih ke perakiraan dampak penting. Ada tahap konstruksi, di bagian alir inovasi dampak konstruksi, mobilitas tenaga kerja, kecemburuan sosial. Ini kualitas udara, ini rumusnya ya seperti ini. Kemudian faktor emisi berdasarkan WHO, konstruksi polutan akibat dari kegiatan mobilisasi alat dan material, perakiraan pembangkitan lalu lintas selama masa konstruksi, dan segala macam lagi. Jadi intinya bab 5 ini lebih ke perakiraan, identifikasi perakiraan dampak dari prakonstruksi, konstruksi, operasional, dan pasca operasi.
dijelaskan lagi lebih mendalam, seperti itu kira-kira untuk bab 5. Nah, kan sampai tahap pasca operasi di sini. Itu untuk bab 5. Bab 6 itu harusnya masih ada bab 6. Nah, ini bab 6-nya lebih mengerucut lagi, yaitu dampak evaluasi. Evaluasi dampak penting. Jadi kalau sebelumnya ini kan masih ke ada dampak atau tidak ada dampak. Nah, kalau di sini bedanya itu lebih ke dampak negatif tidak penting, dampak negatif penting, dampak positif tidak penting, dan dampak positif penting. Nah, dasar dari pengambilan keputusan ini adalah dari ini nih. Sorry, mana kursor? Nah, dari sini. Nah, dari 7 poin ini. Jumlah manusia yang akan terdampak berapa banyak, luas wilayah yang tersebar berapa banyak, lamanya dampak yang berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, perbaikan reversible dan tidak perbaikan irreversible dampak. Jadi itu, misalkan ini kira contoh kualitas udara ya. Kualitas udara ini NP itu negatif, dampak negatif penting dari nomor 2, mobilisasi alat kendaraan. Nah, di sini mobilisasi alat kendaraan ada nggak di sini? Nggak ada ya kan? Jadi masuknya ke dampak negatif penting. Seperti itu. Misalkan ini nih positif ya. Sikap dan persepsi masyarakat. Berkegiatan ini nomor 9, mobilisasi peralatan dan pembongkaran fasilitas. Ya, ini masuk ke eh, positif penting ya. Karena mobilisasi ini lebih ke ini apa? eh, Masuk ke jumlah manusia yang akan terdampak sih. Karena ini kan proses aktivitasnya itu bongkar muat gitu. Nah, seperti di sini. Selanjutnya, hasil evaluasi penting disusun dalam metrik evaluasi di antara komponen rencana kegiatan dan komponen lingkungan jenis dan positif. Nah, di sini kita baca tingkat pentingnya dari dampak ditentukan oleh berdasarkan kriteria. Nah, kriteria itu dari baik dari buku mutu lingkungan yang sesuai terlampir. Nah, jadi berpedoman ke keputusan Kepala Bapendal nomor nomor 059 tahun 1994 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting gitu. Ini sama sih. Ini ini yang metrik untuk TPA Depok. Kemudian di sini ada alternatif terbaik. Nah, di sini penilaiannya misalkan P itu lebih besar atau sama dengan 3 dalam kategori penting. Untuk yang ini untuk yang ini. Selanjutnya telah sebagai pengelolaan dasar pengelolaan dievaluasi lagi ya dari tahap pasca operasi, dari prakonstruksi, konstruksi, kemudian operasi dan juga pasca operasi. Di sini ada tahap konstruksi dievaluasi, lebih ke evaluasi sih kalau untuk bab 6 ini. Terakhir itu pasca operasi. Nah, di sini ada tahap pasca operasi.
dievaluasi, seperti itu kira-kira. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai apa itu RKL dan RPL. Kalau untuk RPL ini, sini ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Ini untuk TPA Kota Cimahi. Nah, setelah melakukan penyusunan AMDAL, dilanjutkan ke RKL 1. Nah, ini untuk RKL-nya untuk di TPA yang di Sarimukti di Kabupaten Bandung. Di sini ada tujuan dan manfaat pengelolaan lingkungan, ada manfaat, kemudian kebijakan lingkungan. Nah, ini alasan-alasannya dijelaskan lagi lebih detail. Ada peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, lokasi, alasannya, disebutkan alasannya. Ini untuk RKL 1. Kemudian ada RKL 2, itu bab 2 pendekatan teknologi lingkungan. Ada pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan ekonomi, pendekatan institusi. Nah, seperti itu. Sedikit ya untuk RKL 2 bab 3, sekarang RKL bab 3 rencana pengelolaan lingkungan. Di sini dijelaskan ada tahap prakonstruksi, pembebasan lahan, persesif masyarakat, ada tahap konstruksi dijelaskan juga lebih detail, kemudian dilanjut lagi ke pembangunan base camp, ada tahap operasi juga dijelaskan lebih detail. Operasi ini untuk TPK Sarimukti. Kemudian dijelaskan juga kualitas air limbahnya seperti apa. Dampak penting yang dipantau adalah penurunan kualitas air limbah dan lain-lain. Selanjutnya ada juga keresahan masyarakat, persepsi masyarakat, dan dilanjut sampai ke pasca operasi. Di sini diantaranya ada rehabilitasi lahan, hilang pengembalian lahan, peningkatan populasi flora dan fauna, pelepasan tenaga kerja operasi, sampai ke penanganan tenaga kerja. Itu untuk RKL 3. Setelah RKL, kita lihat ada RPL. Nah, RPL ini RPL ini tuh masih tahap di ini ya, penilaian atau penilaian akhir ya. Di sini sama juga masih ada tahap tujuan, pendahuluan, dan juga manfaat apa saja. Kemudian kebijakannya apa saja lingkungan dari Sarimukti ini, peraturan perundang-undang dan alasan beserta alasan-alasannya. Ini untuk RPL 1. Kemudian untuk RPL 2 ini rencana pemantauan lingkungan ya. Jadi sama juga di sini ada 3 tahap ya. Tahap prakonstruksi, konstruksi, kemudian operasional dan juga tahap pasca operasi.
Jadi di bab ini lebih ke rencana pemantauan lingkungan gitu. Jadi selama 4 tahap itu selalu dipantau gitu. Di sini tahap pertama itu tahap prakonstruksi, pembebasan lahan, persepsi masyarakat, tahap konstruksi. Jadi ketiga komponen kegiatannya itu selalu dipantau begitu. Tahap operasi sampai nanti ke tahap pasca operasi. Pasca operasi. Nah, ini kan ada pasca tahap operasi. Terus ada keberlanjutan gitu dari awal banget sampai akhirnya selesai digunakan itu selalu ada concern dan ada keberlanjutan untuk dalam men ada keberlanjutan untuk ini apa namanya untuk amdalnya itu. Nah, sampai di sini lanjut ke rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari AMDAL dan LKL. Keputusan ini nanti akan terbit jika semuanya memenuhi syarat. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih belajar atau mau apa namanya mau mengajukan perizinan silahkan saja main-main ke websitenya AMDAL.net ini ya. Di sini sudah sangat lengkap. Di website ini ada materi, video tutorial, panduan, sangat-sangat lengkap lah pokoknya. Silakan saja untuk dibaca-baca semuanya, main-main ke website ini dan pengajuannya juga bisa lewat online. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.